sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini, yang insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan memberikan tausiah kita Bapak Ustadz Mahar Al-Qasam, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan memberikan tausiah sampai pada waktu suruh, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab ini. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersilakan waktu kepada Bapak Ustadz Mahar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa qulubana fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan pagi hari ini menghidupkan kita dalam rangka memberikan kesempatan kita untuk beramal, menghidupkan kita dari kematian sementara kita dalam rangka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menghimpun amal soleh dalam rangka bekal ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dalam kondisi sadar maupun tidak, sengaja ataupun tidak. Dan Allah beri kesempatan itu untuk kita bisa menghapus dosa-dosa kita lewat taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sebuah manusia untuk menjadi qudwahnya hamba-hamba Allah di muka bumi ini, menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya, dan menjadi menjadi manusia yang mampu mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ila kalimatillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita adalah bagian dari sebuah visinya Allah, rencananya Allah, dengan tujuan bahwasanya kita menjadi hamba-hamba di muka bumi ini. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas utama kita menjadi manusia-manusia yang taat dengan konsep yang telah Allah tentukan. Tugas kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersujud di muka bumi ini kepada Rabb-Nya.
rangkaian ibadah amal soleh yang kita lakukan adalah sebuah rangkaian yang kelak menjadi penolong kita, yang jadi pemberat amal timbangan kebaikan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menghimpun, memeriksa apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dari ibadah yang kita lakukan dari bangun tidur hingga menutup mata kita untuk tidur, maka rangkaian itu ada ujian dalam prosesnya, ujian dalam melakukan, dan ujian dalam rangka kita beramal soleh, dalam rangka kita melakukan proses ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian itu yang bernama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan yang mampu merusak amal soleh kita. Oleh karena itu, orang-orang yang menghimpun, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berdampak kepada dirinya dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffat lil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu atau jannah itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan mereka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Hawa nafsulah yang membuat cenderung kita melakukan kemaksiatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada diri kita, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faktor utama yang menjadikan rusaknya amal soleh kita, karena yang namanya mengikuti hawa nafsu, tak mampu mengontrol hawa nafsu. Dan sesungguhnya yang namanya maksiat bukan hanya sekedar potensinya dilakukan oleh panji kita saja. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita mampu berpotensi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesoleh-solehnya umat Rasulullah SAW, amal solehnya yang begitu mumpuni, maka bisa rusak karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengaruh maksiat itu sangat dahsyat. Yang pertama, pengaruh maksiat terhadap diri kita adalah terhalangnya kita dari ilmu. Orang-orang yang melakukan maksiat adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari cahaya Allah. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Cahaya adalah yang mampu menyinari, memberikan sebuah petunjuk keterangan dalam diri kita. Imam Syafi'i adalah sosok ulama besar yang tak diragukan lagi keilmuannya. Terutama Al-Imam Syafi'i ini mampu menguasai ilmu Allah di bidang fikih dan hadis. Beliau adalah sosok ulama yang sangat cerdas. Ketika Imam Asy-Syafi'i duduk belajar di hadapan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i membacakan hadis di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik dibuat kagum dan terpana dengan tingginya kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya. Beliau berkata, "Inni arallahu qad alqa 'alal qalbika nura fala nutfa'ahu fi dhulmihil ma'siyah."
Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu, wahai Imam Asy-Syafi'i, dan janganlah engkau memedamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Kalimat ini memberikan sebuah ingatan pada diri kita ketika ilmu dianggap cahaya untuk diri kita, maka cahaya itu akan tidak mampu mengeluarkan sinarnya yang mampu menerangkan diri kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh kita bila kita tak mampu mengontrol yang namanya hawa nafsu diri kita. Kemaksiatan bisa dilakukan oleh siapapun. Indra kita, tubuh kita, apalagi lisan kita. Sebuah indra yang berpotensi melakukan kemaksiatan dengan yang namanya ghibah, dengan yang namanya membicarakan aib saudara kita. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menganggap ilmu adalah bagian dari sebuah proses yang harus kita dapatkan, dari sebuah cahaya yang harus kita miliki untuk menerangkan diri kita, untuk menjadi bekal kita dalam mengaruhi kehidupan, ya, maka kemaksiatan ini menjadi sebuah ujian buat diri kita untuk kita jauhkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i pernah belajar, aku pernah mengadu kepada Waqi. Waqi itu adalah pemimpin. Ia menasihatku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mudah mendapatkan ilmu. Orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mampu, tidak mudah mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala karena hatinya yang begitu gelap. Karena tak ada cahaya pada dirinya. Orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan adalah orang-orang yang menghimpun, menggelapi dirinya, hatinya dari ilmu Allah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan hidayah pada diri kita, maka jagalah hidayah itu. Jangan kita lepaskan karena kemaksiatan. Jangan kita padamkan cahaya Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Ya. Itu yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang tak mampu mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, pengaruh maksiat, ya, yang berpengaruh dalam kehidupan kita adalah terhalanginya dari rezeki. Terhalanginya dari rezeki. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna rujula la yuharrimur rizqa bi dzambihi yusibu. Sesungguhnya seseorang terhalangi rezekinya dikarenakan dosa yang dilakukannya. Hadis ini mungkin bisa menjadi muhasabah buat diri kita. Bisa jadi rezeki yang kita tidak peroleh, rezeki kita yang seret, rezeki kita yang sedikit, karena terhalang dari dosa, karena terhalang maksiat, karena terhalang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengaruh maksiat yang
terhalangi dari rezeki sebagaimana ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, maka sebaliknya kemaksiatan akan meninggalkan ya, membuahkan kemiskinan dan kefakiran. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah cukupkan sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Akan tetapi ketika ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pintu, kata Rasulullah, adalah pintu kemiskinan dan kefakiran. Ya. Bisa jadi rezeki kita yang sudah di depan mata kita lepas begitu saja karena kemaksiatan. Bisa jadi kehidupan kita begitu hambar, jauh dari ketenangan, bisa jadi karena kemaksiatan. Bisa jadi malasnya kita bangun subuh, malasnya kita menegakkan sholat, bisa jadi karena kemaksiatan. Jadi semua aspek kehidupan kita terhenti, terhalang, malas. Ya, itu karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berkata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serumit apapun masalahnya akan Allah berikan jalan keluar, akan Allah mudahkan. Sesuai dengan kalimat dan firman Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarju min haitsu la tahsib. Ya. Jadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun masalahnya, Allah akan bantu dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya bapak-bapak itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kondisi-kondisi sulit, maka dekatkan, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang penting dalam kita mencari solusi. Ya. Jangan baru Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sudah jauh dari Allah. Tapi ujian itu Allah ciptakan untuk memproses hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya, ya bapak-bapak ya. Ujian itu adalah sebuah proses untuk Allah Subhanahu wa taala ya, melihat siapa yang berkualitas terhadap diri kita. Ya. Bayangkan kalau masuk ASN aja perlu yang namanya tes ujian, maka bagaimana dengan Allah ingin mengetahui ketakwaan kita yang sesungguhnya? Juga lewat proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian kebahagiaan, ujian kesenangan, ujian perintah, ujian yang namanya larangan, semua proses. Ya. Makanya ya, orang-orang yang terhalangi rezekinya, ya, orang-orang yang terhalangi keinginannya, orang-orang yang tidak Allah berikan apa yang diinginkannya, maka bisa jadi ada kemaksiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ya, setiap apa yang kita berbuat, setiap apa yang menjadi aktivitas keseharian kita, maka muhasabah, periksa apa yang telah kita lakukan. Bisa jadi yang kita lakukan adalah bagian dari menyakiti hati saudara kita, yang bisa jadi menghalang rezeki kita. Makanya penting menjadi orang yang melembutkan hati. Ya. Karena orang-orang yang hatinya lembut adalah orang-orang yang mudah menerima nasihat kebaikan. Tidak merasa dirinya paling benar.
tidak merasa dirinya paling pintar, tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan apa yang menjadi kualitas atau kemampuannya. Dan hati orang-orang yang lembut adalah hati orang-orang yang mampu mengekspresikan kebaikan pada dirinya. Ya, karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab jauhnya kita dari rezeki Allah, terhalanginya kita dari rezeki Allah adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita adalah urusan kita menjadi sulit. Sudah terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita menjadi sulit. Setiap permasalahan kita tak mampu mendapatkan solusi. Setiap apa yang kita inginkan ada saja jalan yang menjadi batu sandungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq. Nah, tadi saya bacakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jelas janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Karena apa? Karena sudah janji Allah. Ketika kita melakukan keinginan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala yang kita cita-citakan, Allah mudahkan. Makanya ada 4 keuntungan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat tahajud di sepertiga malam. Yang pertama, Allah mudahkan urusannya. Yang kedua, yang bekerja Allah tinggikan karirnya. Yang ketiga, ada orang yang bermasalah, Allah mudahkan masalahnya. Yang keempat, Allah angkat derajatnya. Ini penting. Jadi kunci dalam kesuksesan kita, kunci dalam kita mewujudkan keinginan kita, modalnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau sudah Allah dekatkan, apapun yang sudah menjadi keinginan kita, apapun masalah kita, seberat, hancur apapun permasalahan kita, maka kunci solusinya adalah akan baik-baik saja bila kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah apapun dalam kehidupan kita, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, maka kunci kita akan baik-baik saja ketika jarak kita tidak jauh dengan Allah. Terkadang kita mengeluh apa yang menjadi takdir Allah, karena kita nggak paham solusinya. Terkadang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak tahu konsepnya. Terkadang kita mengeluh apa yang menjadi yang Allah takdirkan buat kita menjadi frustasi karena kita nggak tahu tipsnya. Di surat At-Talaq ini Allah berikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka bila kita ada urusan, keperluan apalagi tentang rezeki kita, maka lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Mau kita menjadi tukang ojol, mau kita menjadi pedagang, mau kita menjadi profesi-profesi yang mungkin terlihat agak rendah di hadapan manusia ataupun di atas manusia,
maka kuncinya satu, agar apa yang kita lakukan itu tetap menjadi sebuah keinginan kita, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berdagang. Yang berdagang tidak bermaksiat, yang menjadi karyawan tidak bermaksiat, yang menjadi modal dalam kehidupan kita menjauhkan dari apa yang jadi perintah Allah, yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mengasumsikan maksiat itu adalah dosa-dosa yang besar. Zina, mencuri, khamar, berjudi. Pada sesungguhnya kemaksiatan itu mudah saja kita lakukan. Dengan kita melihat hal yang tidak dibenarkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berbicara aib saudara kita, dengan kita melakukan kezaliman dengan tangan kita, bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunda melakukan sholat tidak tepat pada waktunya tanpa alasan yang syar'i adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan itu jangan diasumsikan hanya sekedar dosa-dosa yang familiar kita dengar. Meninggalkan atau menunda sholat tanpa alasan yang syar'i adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada jargon bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak yang sering kita dengar ya, kalau engkau ingin merubah kehidupanmu, maka yang pertama kali adalah memperbaiki sholat. Jelas. Bisa jadi kehidupan kita yang begitu rumit, kehidupan kita yang begitu sulit karena sholat kita nggak baik, sholat kita nggak sempurna, sholat kita rusak. Rusak dalam sholat kan bukan berarti dari takbir langsung sujud ya bapak-bapak ya, itu udah pasti salah. Tapi rusaknya sholat kita adalah ketika kita tak mampu menjaga sholat kita tepat pada waktunya. Rusak sholat kita, dan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadikan hal-hal yang rumit dalam kehidupan kita, dan itu tidak kita sadari terkadang ya. Itu terkadang menjadi hal yang biasa. Ketika kita menunda sholat, dianggap itu adalah bagian dari hal yang biasa, padahal itu adalah bagian yang kita bermaksiat kepada Allah. Itu yang bisa juga merusak kehidupan kita, itu yang juga bisa merumitkan kehidupan kita. Ya. Jadi urusan menjadi sulit ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan hal-hal sesuatu ya, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mudah mendapatkan petunjuk atau jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan dan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sulit, dia tak mudah mendapatkan solusi dalam permasalahannya karena dia tidak diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ya. Kejauhan itu adalah bagian dari kita ya, mendapatkan kesulitan dari apa yang kita hadapi. Yang selanjutnya ya, pelaku maksiat akan berdampak pada kehidupannya menjadi hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Karena sering melakukan kemaksiatan, sering jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan apa yang menjadi larangan Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya dengan mengeraskan hatinya. Jadi orang-orang yang sudah sering melakukan kemaksiatan dan dia menganggap bahwasannya kemaksiatan itu biasa saja,
dianggap bukan dosa, dianggap bukan bagian dari beban, maka Allah keraskan hatinya. Allah keraskan hatinya. Tak mampu membuka pintu hatinya untuk masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang keras akan menutup hatinya. Keras hatinya tak mampu mendapatkan nasihat kebaikan. Ia merasa dirinya lah yang sudah sempurna. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang-orang yang akan menunjukkan kesombongannya. Kenapa? Hatinya sudah gelap. Salah satu contoh dalam riwayat Rasulullah SAW, orang-orang yang Allah tutup mata hatinya adalah Abu Jahal. Bayangkan. Dia menganggap Rasulullah SAW adalah pembohong. Dia menganggap Nabi Muhammad SAW adalah penyihir. Dia membawa agama baru, dianggapnya adalah yang membuat makar, memusuhi Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah keponakan dalam silsilah keluarganya. Selalu bermaksiat, menganggap dirinya paling benar, menganggap ialah yang paling pantas, menganggap ialah adalah orang yang seharusnya menjadi pemimpin, bukan Nabi Muhammad. Kesombongannya mengeraskan hatinya. Begitu juga dengan kita. Ketika hobinya kita tanpa sadar kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah keraskan. Maka Allah akan hitamkan yang namanya hatinya. Bahkan Allah tutup pintu hatinya. Dan Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun 'adzim. Dan Allah tutup hati orang-orang yang tidak mempercayai Rasulullah, yang sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah tutup mata hatinya, ia melihat kebenaran adalah kesalahan dan ia melihat kemaksiatan adalah kebenaran. Bayangkan. Maka orang-orang yang selalu melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, inna lil hasanati nura fi qalbi. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki pancaran yang akan tampak. Wariyanan fil wajh, dia akan tampak dalam wajahnya. Jadi sesungguhnya kebaikan yang memiliki pancaran yang akan tampak pada wajahnya. Jadi ketika kita melakukan ketakwaan kebaikan kepada Allah, kepada orang lain atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata digambarkan oleh Rasulullah SAW tampak wajahnya bercahaya. Ya. Dari ujung ke ujung wajahnya bercahaya semua. Karena melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Bayangkan. Wa quwwatan fil badani. Ya. Cahaya yang ada di dalam hatinya juga, quwwatu fil badan. Ya. Cahaya dalam hatinya. Orang-orang yang mempunyai hatinya yang bercahaya adalah orang-orang yang selalu mengekspresikan, yang selalu mengutamakan kebaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau diri kita enggan sekali berkumpul dalam kebaikan, enggan sekali menjadi kontributor dalam kebaikan, periksa tuh hati itu. Bisa jadi ada yang salah, bisa jadi ada titik hitam, bisa jadi ya, hati kita dalam kondisi yang bermasalah. Ya, bisa jadi hati kita yang bermasalah. Bisa tiap harinya kita sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba enggan, futur. Bisa jadi hatinya sedang bermasalah. Wasyi'ata fir rizqi, bayangkan. Keluasan di dalam rezekinya. Ya.
Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sesungguhnya bukan hanya buat orang lain, buat diri kita. Bayangkan, kata Rasulullah yang membuat kebaikan, keluasan rezekinya pun ada. Bukan hanya wajahnya yang bercahaya, hatinya yang bercahaya, keluasan rezekinya pun Allah berikan. Allah berikan. Jadi bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya bersedekah, berbuat kebaikan, nggak harus nunggu kaya. Ada rezeki sedikit, walaupun cuma 2.000, masukin kotak amal, nggak ada masalah. Apalagi sedekah subuh, dahsyat. Wasyi'atan fil wajhi wa wahna fil badani wa naqsa fil rizqi wa ba'datan fil qulubi bil khalq. Sebaliknya keburukan itu memiliki pancaran warna hitam yang tampak di wajah, kegelapan di dalam hati, kelemahan di dalam badan, kesempitan di dalam rezeki, serta kebencian di dalam hati para makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kalau kebaikan, Allah himpun orang tersebut, pancaran cahaya di wajahnya, hatinya, bahkan keluasan rezekinya. Sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak sedikit pun pancaran wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada pancaran kebaikan. Tapi bukan berarti kita mengklaim, kita memvonis, wah, aneh nggak pernah melihat Pak Umar wajahnya bercahaya. Ini bukan berarti dia pelaku maksiat, bapak-bapak. Paling tidak, hamba-hamba Allah, diri kita, ketika kita pancar dan melihat saudara kita, ada kesejukan dalam hati kita. Itu indikasinya. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan dari wajahnya bercahaya, hatinya pun bercahaya. Melihat saudaranya tidak menunjukkan kebencian. Jadi bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diri kita melihat saudara kita benci aja bawaannya. Kalau kita melihat saudara kita sebel aja bawaannya, periksa. Bisa jadi hatinya gelap. Jadi indikasi bagaimana hati kita bercahaya adalah ketika kita melihat saudara kita, selalu kita ingin menjadi bagian dari orang yang memudahkan, orang yang memberikan kesenangan, yang senyumnya menjadi kedamaian hati. Jadi bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ketemu saudaranya jangan cemberut, senyum. Walaupun kesel banget sama Pak Suryadi, senyum. Paksain senyumnya. Karena itu adalah pancaran kebaikan dalam hati kita yang akan muncul. Nah, bapak-bapak dan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagaimana kita menjadi orang yang sadar bahwasanya tidak ada manfaat dari kemaksiatan. Kemaksiatan adalah merusak kehidupan kita. Kemaksiatan adalah yang menjadikan kita tak mampu mendapat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, efek pengaruh dari kemaksiatan dalam kehidupan kita berat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila di pagi hari rasa kantuk kita jauh lebih besar, sehingga kita tidak mampu sholat tepat waktunya di subuh hari, tak mampu melangkah kita ke Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi hari itu kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya yang meringankan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidayah yang Allah berikan pada kita.
yang meringankan kita untuk berdiri sholat subuh dari rasa kantuk kita adalah keringanan yang Allah berikan. Dan bila itu berat, bisa jadi ada kemaksiatan yang hari itu kita lakukan. Bila saja kita kalah dari apa yang menjadi perperangan kita di pagi hari, maka bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan tanpa kita sadar. Karena sesungguhnya pagi hari adalah sebuah momentum kita bertarung untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau kita didinamkan oleh setan. Dan bila kita menang, sesungguhnya itulah yang menjadi hidayah Allah, kita menjaga amal soleh kita. Akan tetapi ketika pertarungan pagi hari kita kalah, maka itulah sesungguhnya bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika seseorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, noda-noda hitam kemaksiatan yang mengotori hatinya tersebut menjadikan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kalau kemaksiatan tidak kita ingat dan kita sadar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita himpun kemaksiatan itu dalam diri kita, maka segala aspek ibadah yang akan kita lakukan akan terasa berat. Mulai dari sholat kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, hatta kita berbuat baik kepada saudara kita akan menjadi berat. Karena apa? Kemaksiatan yang ada dalam diri kita, kemaksiatan yang telah kita lakukan, kemaksiatan yang menjadi habit dalam diri kita. Oleh karena itu, ya bapak-bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya ya ketika kemaksiatan itu menjadi sebuah aktivitas kita, ingatlah kemaksiatan itu akan merusak kehidupan kita, merusak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak kedamaian hati kita, merusak apa yang menjadi aspek kebahagiaan kita. Lalu selanjutnya, ini penting nih, pengaruh maksiat dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah memendekkan dan menghilangkan keberkahan usia. Mana bisa memendekkan usia manusia? Perbuatan maksiat dapat memendekkan usia seseorang. Jelasnya perjalanan usia seseorang itu selalu diiringi dengan keberkahan. Dan keberkahan itu hanya dapat diraih jika ia gunakan usianya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Jadi kemaksiat itu juga menggerogoti keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan yang akan hilang dalam kehidupan kita karena kemaksiatan. Hatta menjadikan pendek usia kita karena kemaksiatan. Sebaliknya, jika perjalanan usia seseorang hanya digunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka ia akan kehilangan keberkahan, sementara usianya tidak akan pernah berhenti melaju. Itulah yang dimaksud dengan memendekkan usia. Artinya tidak ada manfaat buat diri kita, bekal buat diri kita, ya, ketika kehidupan kita hanya melakukan kemaksiatan. Ya, jadi pendeknya usia kita, tidak hilangnya keberkahan usia kita, maka kita tak mampu melakukan kesempatan hidup kita untuk berbekal ketemu Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita sederhanakan retorika, kita butuh bekal ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perpindahan dimensi dunia. Bayangkan, kita akan pindah dunia mulai dari dunia ke menuju akhirat. Itu bekal. Dan bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal itu adalah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sendiri pun kalau mau pulang kampung butuh bekal. Butuh enggak? Butuh, Pak. Ya.
Coba kalau bapak-bapak tanya, kalau dalam kebiasaan habit Idul Fitri, kalau ada orang yang nggak pulang kampung, biasanya dia pulang kampung, ditanya, bisa jadi apa? Ongkosnya kurang, bekalnya pun kurang. Itu kan kita. Efisiensi kalau bahasa pemerintah sekarang. Dengan kita butuh bekal, dan bekal itu akan kita dapatkan dan kita raih dengan kesempatan Allah menghidupkan kita. Ya, karena apa yang kita dapat di dunia ini, ya, apa yang menjadi harta kita, apa yang menjadi ya yang kita miliki, nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh. Yang kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting kita pahami. Ya. Di usia kita yang memasuki umur kepala 4, kata Rasulullah, ilustrasinya adalah satu langkah kaki kita sudah di alam kubur. Kenapa sih? 50. Mungkin 1,5 kali saja. Itu kuburan udah menanti. Ya, itu penting tuh, kesadaran diri kita bahwasannya ketika kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala kita butuh bekal. Ya, dan kesadaran itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sadar bahwasannya hidup ini adalah sementara. Ya. Karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkah hidup kita. Berkah hidup kita dengan amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang kita himpun untuk menjadi bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keberkahan yang dimaksud umur yang berkah bukan umur yang panjang, Bapak-bapak. Kadang-kadang kita salah persepsi ini. Umur yang berkah adalah umur yang setiap detiknya, setiap hari, setiap minggunya, bulan dan tahunnya diisi dengan amal soleh. Itu hidup yang berkah. Ya, bukan umur yang panjang. Untuk yang berkah adalah umur yang diisi setiap harinya beramal dan beribadah kepada Allah Wajalla. Itu hidup yang berkah. Maka alhamdulillah kalau hari ini kita duduk sama-sama bertawasul bil haq wa tawasul bis sabr, ada sebuah hidup yang berkah. Enggak semua saudara kita Allah bangunkan pagi hari untuk bertolakul ilmi. Enggak semua saudara kita ya Allah bangunkan bisa menuju ke Baitullah, rumah Allah ini. Maka kita bersyukur. Hari ini kita sholat subuh berjamaah. Hari ini bisa duduk bertolakul ilmi. Bagian dari keberkahan hidup kita. Ya, kita disyukur. Ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya usia itu ibarat sebuah es batu yang dipakai atau tidak maka akan habis. Diilustrasikan seperti es batu. Ya. Kita mau gunain sholat, kita rajin sholat, habis gak usia kita? Habis. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, habis gak usia kita? Habis. Makanya orang yang cerdas adalah mengisi usianya, mengisi kesempatan yang Allah berikan untuk beramal soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 96. Ya waddu ahadukum naw yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimu'ahjihi minal azabi ayu ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ada golongan manusia-manusia yang ingin umur yang panjang. Dalam rangka apa? Menikmati kemaksiatan jauh dari azab Allah. Padahal mau dia umur panjang, maupun keinginan dia di Allah turuti, tetap nggak bisa menghindar dari azab Allah, kata Allah. Ya. Jadi bapak-bapak pengennya umur pendek tapi bertakwa,
atau umur panjang tapi bermaksiat pada Allah? Panjang. Tapi yang ideal adalah panjang bertakwa. Ya. Itu ideal banget tuh, panjang bertakwa. Itu bisa diberikan, sudah Allah berikan kesempatan daripada nabi-nabi yang umurnya 1000 tahun, 900 tahun. Kalau kita sunnahnya mungkin 63. Pasal udah umur berapa Pasal? 60. Saya nggak ngomong 3 tahun lagi ya Pasal. Saya nggak ngomong gitu. 60 ya Pak. 63, ya kan? 63. Maka gunakan kesempatan itu. Kan nggak ada jaminan bapak-bapak Pak Sur umur 60 saya 43 itu duluan Pak Sur. Nggak ada jaminan tuh. Atau nggak ada rumusnya. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dibuat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika umur adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunakan sebaik-baiknya. Ya. Dan kita memahami maksiat akan menghancurkan kehidupan kita, maka jauhkan itu. Nah, sesungguhnya ketakwaan itu lahir dari hati-hati yang bersih. Karena ketakwaan itu akan muncul dari hati-hati yang mengingat bahwasannya apa yang kita lakukan kita diminta pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam menggunakan waktu, cerdas dalam beramal, cerdas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah datangnya dari pribadi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Mahar Al-Qusam. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Ada pertanyaan? Boleh terkait dengan materi yang disampaikan atau di luar materi yang disampaikan? Ya, baik, kalau tidak ada, mari kita tutup bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan amal soleh yang bisa memberatkan timbangan di yaumul mizan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.